kami dari saya. Huh? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil query basis data kami dengan judul Explore. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Michael Farudin dengan NIM 139, dan teman saya Gatiari dengan NIM 110. Saya Selabita Silvana Dewi dengan NIM 096. Selamat menyaksikan. Untuk langkah pertama, kita bisa mengawalinya dengan membuat database terlebih dahulu. Sintaksnya yaitu create database, lalu nama database-nya itu apa? Explore. Berhubung saya sudah mempunyai database yang bernama Explore, jadi kita tidak usah mengeksekut perintah ini. Setelah itu, untuk menghapus database, sintaksnya yaitu drop database lalu nama database. Ini akan menghapus database yang bernama Explore. Lalu sebelum menggunakan database-nya, kita perlu menuliskan sintaks yang bernama use. Dilanjutkan dengan nama database. Nama database kami yaitu Explore. Jika sudah ada notif seperti ini, artinya database siap digunakan. Untuk membuat tabel, kita bisa memasukkan sintaks create tabel, lalu masukkan nama tabel yang ingin dibuat, semisal aktivitas wisata. Dalam kurung diisi nama kolomnya dan data tab-nya atau tipe datanya. Misal ID aktivitas, ID aktivitas. Kita masukkan data tab-nya integer. Berhubung ini primary key, jadi kita setting not null. Ini berarti dalam kolom ini tidak boleh ada value yang null. Lalu nama aktivitas, data tab-nya semisal varchar. Kita isi panjangnya semisal 245. Lalu kolom deskripsi. Kita isi data tab-nya varchar. Dengan panjang 245. Lalu untuk lokasi itu varchar kita buat 245 juga ya. Yang terakhir kasih harga float, kita buat float 8,2.
Oke. Setelah itu kita execute. Untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, kita bisa menggunakan perintah seperti select. Contohnya select, terus nama kolomnya from, nama tabelnya aktivitas wisata. Jika sudah, langsung execute. Nah, berhubung ini tabelnya belum diisi, maka tampilannya seperti ini, kosong. Terus alter. Semisal kita ingin menambahkan kolom baru di tabel aktivitas wisata, kita bisa menggunakan sintaks alter table, lalu nama tabelnya apa. Lalu add kolom name atau nama kolom. Semisal saya kasih nama kolom keterangan. Lalu dilanjutkan dengan data type atau tipe datanya, semisal varchar. Nah, kita run. Untuk melihatnya kita seperti ini lagi, maka akan muncul kolom bernama keterangan. Untuk menghapus kolom dalam tabel, kita bisa menggunakan drop kolom. Drop lalu nama kolom. Kita misal hapus kolom keterangan. Kolom keterangan telah dihapus. Untuk menambahkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan sintaks insert into. Dilanjutkan dengan nama tabelnya aktivitas wisata. Setelah itu isi masing-masing kolomnya. ID, aktivitas, nama aktivitas, deskripsi, lokasi, dan harga. Tutup kurung. Lalu kita masukkan nilainya atau value-nya. Misal ID-nya kita masukkan 1.
Terus aktivitas wisata semisal naik gunung. Deskripsinya kita acak aja ya. Naik ke puncak gunung. Lokasi semisal di Surabaya. Harganya semisal 200.000. Lalu tutup kurung, tambahkan. Jika sudah, kita execute. Jika sudah, kita langsung execute. Kita lihat. Data sudah berhasil dimasukkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang where. Where sendiri digunakan untuk menyaring rekaman. Digunakan untuk mengekstrak hanya rekaman yang memenuhi kondisi tertentu. Where tidak hanya digunakan dalam select pernyataan, tetapi juga digunakan dalam update, delete, dan seterusnya. Di sini saya pertama akan menuliskan kode where condition 1 and condition 2. N sendiri berarti kondisian 1, 2, dan 3 harus saling balance atau sama. Sedangkan OR sendiri berarti salah satu dari condition 1, 2, 3, salah satunya harus ada yang berbeda. Selanjutnya saya menuliskan kode tersebut menjelaskan bahwa kolom tersebut berisi 0. Selanjutnya untuk is not null sendiri berarti kolom tersebut berisi tidak nol. Berikutnya saya akan menuliskan kode contoh misal select from hotel where lokasi.
jika kode ini di-run, maka hasilnya menunjukkan hotel yang berada di lokasi Magetan. Selanjutnya, saya akan menuliskan kode contoh, misal select from hotel where kapasitas 6 and lokasi misal di Medan. Nah, jika kode ini di-run, maka hasilnya akan menunjukkan hotel yang berkapasitas 6 dan terletak di kota Medan. Selanjutnya, misal select from hotel where harga is 0. Jika kode ini di-run, maka akan menunjukkan harga hotel yang berisi 0. Selanjutnya, saya misal kode select from hotel where nama hotel is not 0. Ini merupakan kode contoh is not 0. Jika di-run, maka hasilnya akan seperti ini, menunjukkan nama hotel yang berisi tidak 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi having. Untuk komen having ini digunakan karena where itu tidak bisa untuk function perhitungan seperti menghitung average, count, sum, min, max. Maka dari itu kita akan menggunakan having. Contoh pengaplikasiannya di sini, misalkan saya akan memilih, saya akan menghitung dari kolom harga dengan nama aktivitas, kolom nama aktivitas, lalu dari tabel aktivitas wisata saya akan menggroup by. Group by digunakan untuk mengelompokkan suatu yang ingin kita cari pada tabel tertentu dengan memilih kolom-kolom yang diinginkan untuk di group by dengan ketentuan tertentu. Di sini akan menggroup by nama aktivitas, dan untuk selanjutnya saya akan memberi komen ketika memiliki perhitungan dari harga ketika sama dengan 1, maka output keluarannya adalah
sebagai berikut. Pada kolom ini, dia menampilkan beberapa elemen pada kolom harga yang memiliki satu ciri, misalnya pada satu tabel ada pada satu kolom ada 3 baris, 3 baris tersebut ada A, B, dan C, maka masing-masing akan dihitung 1 kali, seperti berikut. Karena kebetulan juga di sini pada kolom harga di tabel nama aktivitas kita itu semuanya berbeda. Sebentar, akan saya cari dulu. Nah, harganya berbeda, maka outputannya masing-masing adalah 1. Namun apabila ditemukan misal lebih dari 1, maka akan muncul seperti harga-harga misal 25, 25, 35, maka akan muncul 21. Tapi yang diambil adalah yang muncul 2 kali, yaitu 25.000. Begitu. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.